Timnas Indonesia unggul di Palestina. Media Argentina soroti kebijakan PSSI. Klub Belanda pamer punggawa Garuda. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Keputusan Sintayong yang tak memanggil Ramadan Sananta untuk FIFA Matchday Timnas Indonesia disorot banyak pihak. Status top skor SEA Games 2023 dengan torehan 5 gol belum kembali membuat Sintayong terpincut. Exco PSSI Arya Sinulinga sendiri menjelaskan PSSI tidak bisa mengubah keputusan tim pelatih ataupun pemanggilan tersebut berdasarkan kebutuhan tim. Di lain sisi, Ramadan Sananta sendiri menjadi andalan Indra Syafri di Timnas U23 Indonesia yang juga akan menjalani sejumlah agenda. Bukan tidak mungkin faktor tersebut yang membuat Sintayong berbagi pemain guna untuk menciptakan timnas yang seimbang. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga buka suara terkait peluang menjalin kerjasama lanjutan dengan Federasi Sepak Bola Argentina usai FIFA Matchday. Arya menjelaskan bahwa PSSI harus berkunjung ke Argentina jika ada niat untuk menjalin kerjasama lanjutan dari segi sepak bola. Kedua belah pihak harus melakukan komunikasi secara resmi. Arya pun memastikan pihaknya saat ini fokus untuk menyiapkan laga FIFA Matchday yang akan digelar pada bulan depan itu lebih dahulu. Dia pun kembali menegaskan belum ada pembahasan terkait aspek-aspek di luar FIFA Matchday. Salah satu media Argentina A24 menyoroti pengamanan super ketat tim nasionalnya di Indonesia. A24 memahami permintaan khusus tersebut disebabkan antusiasme tinggi pecinta sepak bola dalam menyambut kedatangan timnas Argentina. Media tersebut menuliskan judul, Misteri Rahasia Negara Seputar Timnas Argentina di Indonesia. Tentu pengamanan super ketat itu akan dilakukan demi keamanan dan kenyamanan timnas Argentina. Pecinta sepak bola tanah air tentu berharap laga tersebut dapat digelar dengan lancar. Terlebih hal tersebut juga berkaitan untuk menjaga nama baik Indonesia yang menuju ke tahap Garuda mendunia. Harga tiket laga FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Argentina telah dirilis. PSSI menetapkan harga tertinggi penjualan tiket tersebut di angka 4,25 juta rupiah untuk kategori VIP. Adapun harga tiket termurah pada laga tersebut dimulai dari Rp600.000 untuk kategori 3. Faktanya, tiket laga Timnas Indonesia versus Argentina itu bukan yang termahal dalam sejarah pertandingan uji coba skuad Garuda. Sebelumnya, laga persahabatan Timnas Indonesia pernah dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Momen itu terjadi pada tahun 2012 lalu, ketika mendatangkan Inter Milan yang diperkuat oleh bintang-bintang seperti Javier Zanetti, Diego Milito, hingga Esteban Cambiaso. Asisten pelatih Timnas Indonesia U22 Kurniawan Dwi Yulianto membongkar kunci sukses keberhasilan Garuda Muda di SEA Games 2023. Adapun kunci pertama yang diungkap Kurniawan atas keberhasilan pasukannya tersebut adalah kesepakatan. Poin yang ditetapkan dalam hal ini adalah komitmen agar tidak mengganggu fokus pemain. Kemudian hal kedua yang menjadi kunci kesuksesan tersebut adalah pengorbanan. Namun Kurniawan mencoba untuk mengubah mindset pemain bahwa sepak bola adalah hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, faktor psikologis kerap kali ditekankan kepada punggawa Garuda. Para pemain Inter Milan tertangkap kamera melakukan selebrasi unik ala Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan di ruang ganti Timnas Indonesia U22 usai meraih medali emas SEA Games 2023. Usai mengalahkan Atalanta beberapa waktu yang lalu, terlihat pemain-pemain Inter merayakan kemenangan di ruang ganti dengan tarian itu. Meskipun tak terlihat begitu jelas, tapi nampak Romelu Lukaku dan kolega menikmati kemenangan dengan berjoget bersama di ruang ganti. Adapun Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan melakukan selebrasi tersebut disinyalir lantaran membalas selebrasi penyerang timnas Thailand U22 Yotsakom Burapa. Pengakuan mencengangkan dilontarkan Marcelino Ferdinand kala mengunjungi sekolahnya di Surabaya. Dalam unggahan video TikTok oleh akun @arekpersebaya, Marcelino terlihat berbicara di depan orang banyak di sekolahnya SMA Negeri 21 Surabaya. Dalam kesempatan itu, Marcelino mengaku hanya masuk 2 kali saja selama 3 tahun menjadi murid di sekolah tersebut. Marcelino mengaku datang ke sekolahnya hanya untuk berkenalan dengan guru-guru. Sontak pengakuan tersebut mengundang gelak tawa seluruh orang yang ada di ruangan tersebut. Meski begitu, Marcelino sangat bangga karena sekolahnya bersedia untuk mendukung kelancaran karirnya, yang tidak memungkinkannya untuk hadir setiap hari ke sekolah. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga berbicara soal pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia.
Dia memastikan belum ada rencana penambahan soal jumlah pemain naturalisasi. Arya mengaku PSSI pihaknya tengah fokus untuk menyelesaikan tugas kepengurusan yang lama terkait pemain naturalisasi. Jadi PSSI kini hanya meneruskan yang sudah berjalan. Kendati demikian, Arya mengatakan tidak menutup kemungkinan akan mencari pemain naturalisasi lagi jika dibutuhkan nantinya. Namun kriterianya tentu akan lebih tinggi. Selain itu, Arya mengatakan tidak mempersoalkan keberadaan pemain-pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Sebab kehadiran pemain itu pun memberikan pengalaman untuk pemain lokal yang berdampak positif untuk menambah kekuatan tim. Timnas Indonesia punya nilai skuad yang lebih mahal ketimbang calon lawannya di FIFA Matchday Juni 2023 mendatang, yakni Palestina. Meski terpaut jauh dalam peringkat FIFA tercatat dari data transfer market, skuad Timnas Indonesia ditaksir bernilai 8,65 juta euro atau setara dengan 150,35 miliar rupiah. Angka ini cukup jauh dibandingkan Palestina, yaitu 91,69 miliar rupiah. Di dalam skuad Garuda terbaru, Sandy Walsh menjadi pemain termahal dengan nilai pasar 34,76 miliar rupiah. Sementara dari kubu Palestina, pemain termahal mereka adalah sang striker Oday Daba yang memiliki pasar 26,07 miliar rupiah. Selain unggul soal nilai pasar skuad, Timnas Indonesia juga unggul head-to-head atas Palestina. Pada satu-satunya pertemuan kedua tim di tahun 2011, Timnas Indonesia menang telak 4-1 atas Palestina. Melalui akun Instagram resmi klub FC Utrecht pamer 4 pemain jebolan mereka yang dipanggil Timnas Indonesia. Adapun keempat pemain yang dimaksud diantaranya adalah Mark Klok, Stefano Lillipali, Saint Patinama hingga yang terbaru Ivar Jenner yang juga saat ini memperkuat Jong Utrecht. Para pemain tersebut diproyeksikan Sintayong untuk menghadapi laga FIFA Matchday kontra Argentina dan Palestina. Sontak unggahan klub asal Belanda tersebut mengundang beragam komentar dari netizen tanah air. Tak sedikit yang menilai bahwa FC Utrecht adalah gudangnya pemain keturunan Indonesia. Publik Korea Selatan tengah dibuat antusias dengan pemanggilan bek Jeongnam Dragons Asnawi Mangkualam untuk laga FIFA Matchday Indonesia versus Argentina. Salah satu media lokal Korea Selatan, Best 11, turut memprediksi peluang bermain ex-pemain PSM Makassar tersebut. Meski harus bersaing dengan nama-nama seperti Yakob Sayuri hingga Sandy Walsh, media tersebut meyakini Asnawi tetap menjadi pilihan utama Sintayong. Hal tersebut tidak terlepas dari pengalaman apiknya di Liga 2 Korea Selatan. Diketahui Asnawi tentu saja akan mengisi pos bek kanan yang selama ini menjadi spesialisasinya, bermain sebagai bek sayap modern yang selalu membantu penyerangan. Timnas Indonesia U16 mendapatkan motivasi berharga dari 5 legenda sepak bola dunia, yakni Marco Materazzi, Eric Abidal, Roberto Carlos, Giorgos Karaguinis, dan Juan Sebastian Veron. Hal tersebut terjadi dalam acara talkshow yang diadakan BRI di Stadion BRI Lian, Jakarta. Diketahui legenda timnas Brasil Roberto Carlos mengungkapkan bahwa pemain tidak boleh takut dan cepat belajar dari pemain lain seperti senior. Sementara itu, Eric Abidal meyakinkan para pemain timnas Indonesia U16 untuk mengikuti petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal senada juga diungkapkan oleh Veron. Ex pemain Lazio ini berjuang dari titik nol tanpa menyerah. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.